Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani Pitaloka, NPM 17755011, Program Studi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung. Dengan dosen pembimbing pertama yaitu Bu Endang Asliana SE MSc, dosen pembimbing 2 yaitu Pak Irawan SE MSI, dan dosen penguji yaitu Pak Rusmianto SE MSI. Proposal skripsi saya yang akan saya bahas terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu tinjauan pustaka, bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Baiklah, di sini kita akan membahas bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi, dan kerangka pemikiran. Latar belakang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan. Peran serta wajib pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak masih menjadi persoalan di Indonesia saat ini. Langsung saja lihat pada tabel pertama, yaitu penerimaan pajak penghasilan Provinsi Lampung tahun 2019 sampai dengan 2021. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mencatat bahwa penerimaan pajak penghasilan Provinsi Lampung selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai 2021 hingga tanggal 8 Juni 2021 mengalami penurunan. Hal ini membuat pemerintahan Provinsi Lampung selalu berupaya untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak di Provinsi Lampung meningkat. Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM, atau pelaku usaha yang dinamakan sebagai wajib pajak UMKM. Dominasi usaha oleh UMKM seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajaknya, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, di mana penerimaan pajak UMKM yang belum maksimal. Kita lihat pada tabel kedua, yaitu penerimaan pajak sektor UMKM tahun 2020 dan 2021. Tercatat hingga tanggal 8 Juni 2021. Berdasarkan tabel tersebut, dapat menunjukkan bahwa hingga 8 Juni 2021, sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak UMKM. Besar jumlahnya di bawah 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Provinsi Lampung masih rendah. Tercermin dari realisasi jumlah penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan, tahun 2020, realisasinya hanya mencapai 87% yang melaporkan SPT tahunan. Begitu pula pada tahun 2021 tercatat hingga 8 Juni 2021, realisasinya penyampaian SPT tahunan hanya mencapai 79%. Sumbernya dari DJP Kanwil Bengkulu dan Lampung. Maka menjadi tantangan untuk Direktorat Jenderal Pajak bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UMKM ini, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Upaya penting yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah dengan sosialisasi dalam hal peningkatan kesadaran wajib pajak. Terdapat dua aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan. Pertama yaitu aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Sosialisasi dan pemahaman perpajakan merupakan yang sangat penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat sistem self-assessment berjalan sesuai dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa itu pajak. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta meningkatkan pengetahuan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah sosialisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang kedua, apakah pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang ketiga, apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan yang keempat, apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
Untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kontribusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ke beberapa pihak, antara lain yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau masukan mengenai seberapa besar pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung, memberikan perubahan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga akan membantu untuk meningkatkan pendapatan negara, karena dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka akan membuat perubahan yang akan memberikan pencapaian yang luar biasa bagi kemajuan negara Indonesia, khususnya dalam pembangunan negara. Untuk manfaat praktisnya yaitu bagi instansi pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara. Untuk bagi penulis, yaitu sebagai sarana untuk menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan. Bagi wajib pajak, sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan. Kerangka pemikiran. Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukakan, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan keinginan untuk melihat bahasan yang akan diambil akan saling berpengaruh atau tidak berpengaruh. Di sini ada sosialisasi pajak, yaitu sebagai variabel independen pertama, yaitu X1. Ada pemahaman perpajakan sebagai variabel independen kedua, yaitu X2. Ada tingkat pendidikan sebagai variabel independen yang ketiga, yaitu X3. Dan ada kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen, yaitu Y. Baik, untuk bab 2, tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka terdiri dari konsep teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis. Konsep teori. Teori atribusi. Atribusi diartikan sebagai suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Heider tahun 1958, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pajak. Pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kontribusi wajib kepada negara yang diterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi, sehingga menjadi organisasi yang efektif. Menurut penelitian Bahasa Lama tahun 2004. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara insentif akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga mematuhi peraturan perpajakannya. Demikian, sosialisasi perpajak ini akan dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak, sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah, juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Pemahaman perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan secara baik dan benar. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun kriteria wajib pajak yang patuh adalah tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan atau SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak. UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disebut dengan UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif perorangan dan atau badan usaha seseorang yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang terdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara baik atau secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian terdahulu. Di sini ada penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. Ada penelitian dari Nanik Ermawati dan Zainal Apipi dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Yang kedua ada penelitian dari Suwarni dan Marlina yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan kualitas pelayanan pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang 1. Ada lagi dari Teguh Budiono, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto dengan judul Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada penelitian dari Victor Billy Joshua, Tawas Agus Poputra, dan Robert Lambe dengan pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Ada lagi penelitian dari Susidianawati yaitu analisis pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan ada penelitian dari Luh Putu, Gita Cahyani, dan Nanik Noviari dengan judul Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Ada penelitian internasional dari Ahmad Nurkin, Novianti, Musin, and Sumiarji tahun 2018 yaitu dengan judul The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness, and Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance. Ada lagi penelitian dari Suparna Wijaya and Agria Silviani Effendi tahun 2020 dengan judul Analysis of the Determinancy of SMS Tax Compliance in Indonesia, Case Study in Working Areas of Pondok Aren Tax Office. Ada lagi penelitian dari Muhammad Rizal Falil, Muhammad Rusyidi, dan MD Akir and Wan Fadila bin Wan Ahmad dengan judul The Effect of Appealing on the Compliance Individual Taxpayer Moderate Taxation Socialization. Selanjutnya ada penelitian dari Imam Muklis, Sugeng Hadi Utomo, and Sustio tahun 2015 dengan judul The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and its Effect on Taxpayers as well as Tax Compliance on Handicraft Smith Sector in Indonesia. Selanjutnya juga ada dari penelitian Rizky Indrawan and Bani Binekas tahun 2018 yaitu Understanding of Tax and Knowledge of Tax on Compliance with SME Taxpayers. Hipotesis. Menurut penelitian Saptiani dan kawan-kawan tahun 2014, variabel sosialisasi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian membuat hipotesis bahwa H1 sama dengan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut hasil penelitian Sahril tahun 2013 yang menyatakan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis yaitu H2 sama dengan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Menurut penelitian Putri tahun 2015, variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP nomor 46 tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H3 sama dengan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Bab 3 metode penelitian. Ada populasi dan sampel, ada jenis dan metode pengumpulan data, ada operasi analisasi variabel, dan ada rancangan analisis dan uji hipotesis. Populasi dan sampel. Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah subjek yang berhubungan dengan sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Unit analisis dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak UMKM yang berada di Provinsi Lampung. Untuk sampel, penelitian ini menggunakan sampel purposive sampling dengan menggunakan teknik simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak. Elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Jumlah populasi wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 128.873 wajib pajak UMKM. Sehingga dapat ditentukan menggunakan rumus Solopin sebagai berikut, yaitu N sama dengan N dibagi 1 NE kuadrat, N sama dengan 128.873 dibagi 1 ditambah 128.873 dikali 10% pangkat 2. N sama dengan 99,92 dan N sama dengan 100 hasil pembulatan. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel yang akan digunakan oleh peneliti untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang tersebar di 15 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Untuk jenis dan metode pengumpulan data, jenis data yang digunakan yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu wajib pajak UMKM yang tersebar di Lampung. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu di sini metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan masing-masing variabel terdapat 5 pertanyaan. Kuesioner akan disebarkan secara online menggunakan Google Form karena untuk keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk terjun langsung ke lapangan karena sedang pandemi atau COVID-19. Dan di PowerPoint telah diletakkan link kuesioner, yaitu untuk link kuesioner wajib pajak UMKM. Operasionalisasi variabel. Sesuai dengan judul penelitian dipilih oleh peneliti, yaitu pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung, maka peneliti mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen dan variabel dependen. Bisa dilihat dari tabel 4 operasional variabel, yaitu variabel independen yaitu sosialisasi pajak X1, pemahaman perpajakan X2, dan tingkat pendidikan X3. Dan untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM Y. Dengan indikator untuk sosialisasi pajak itu ada informasi tentang pajak diketahui melalui media cetak, terus ada informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti TV dan radio, ada informasi dari tokoh masyarakat melalui diskusi langsung kepada wajib pajak, dan ada informasi langsung dari petugas ke wajib pajak. Untuk pemahaman perpajakan, peraturan pajak, ada tarif pajak, ada peraturan pajak melalui sosialisasi, ada peraturan pajak melalui training. Terus untuk tingkat pendidikan, ada pendidikan dasar atau SD sederajat, ada pendidikan menengah SMP SMA derajat, dan ada pendidikan tinggi diploma dan sarjana. Untuk kepatuhan wajib pajaknya, ada wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, ada wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu, ada wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu, ada wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar, dan ada wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Untuk skala pengukurannya menggunakan skala Rikat. Rancangan analisis dan uji hipotesis. Ada uji kualitas data. Yang pertama, skala pengukuran. Skala pengukuran menggunakan skala Rikat dengan jumlah seluruh pertanyaan itu sebanyak 20 pertanyaan dengan 5 pertanyaan dari masing-masing variabel. Dalam kuesioner yang diberikan kepada responden
itu menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk uji validitasnya, suatu kuesioner itu dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Beveridge, yaitu antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Jika nilai Pearson correlation-nya kurang dari R tabel, maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid. Sedangkan apabila nilai Pearson correlation yang lebih dari R tabel, maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Terus untuk uji reliabilitasnya, suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pengukuran one shot atau pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain, atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan dengan uji statistik Cronbach's-Alpha. Terus suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's-Alpha lebih dari 0,60. Uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05%, maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikan di bawah 5% atau 0,05%, maka data tidak memiliki distribusi normal. Untuk uji multikolinearitas ini, efek dari uji ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Berarti standar error besar akibat ketika koefisien diuji T hitung akan bernilai kecil dari T tabel. Jadi hal ini tidak akan adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai FIF tinggi, dikarenakan FIF sama dengan 1 dibagi tolerance dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut-off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau FIF di atas angka 10. Untuk uji heteroskedastisitasnya, apabila varian berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Untuk mengetahuinya untuk mengetahui ada atau tidaknya uji ini pada suatu model regresi linear berganda, yaitu dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat, yaitu SRE SID, dengan residual error, yaitu ZPR-ED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji analisis data. Alat bantu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah program IBM SPSS 22. Untuk statistik deskriptifnya digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik umum dari sampel yang diteliti secara lebih rinci. Statistik deskriptif ini berisi informasi mengenai pemusatan data dan penyebaran varian data. Pemusatan data digambarkan dengan nilai min dan nilai modus. Kondisi data pada penelitian ini digambarkan dengan nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum digunakan untuk melihat nilai tertinggi dari setiap variabel. Sebaliknya, nilai minimum digunakan untuk melihat nilai terendah dari variabel. Untuk analisis regresi linear bergandanya, secara umum analisis yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen sama variabel dependen.
jumlahnya lebih dari satu. Regresi berganda berarti variabel tergantung dipengaruhi oleh dua atau variabel bebas. Dalam penelitian ini menjadi variabel independen adalah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan, sehingga persamaan regresi yang berbentuk adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 dan ditambah E. Uji kelayakan model, ada uji F. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan, yaitu jika nilai F lebih besar dari 4 maka H0 ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikansi mempengaruhi variabel dependen. Terus kedua, membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai F dihitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 ditolak dan menerima HA. Untuk uji statistik T atau uji T, yaitu dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji ini, jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitasnya signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Di sini ada uji koefisien determinansi atau R2, yaitu nilai koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1. Nilai R2, R pangkat 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.